Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleha kelas 1 Banat yang semoga dirahmati Allah. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk melanjutkan pelajaran PJOK kali ini kita masih dengan buku tema 1H. Namun pelajarannya adalah melanjutkan dari minggu lalu, yaitu sekarang adalah subtema 2. Namun sebelumnya yuk mari kita berdoa dulu. Kita berdoa memohon kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yuk, sekarang kita lanjutkan ke pelajarannya. Ini adalah buku 1H-nya ya. Nah, untuk subtema 2 hari ini kita ada di halaman 54. Coba kalian buka buku halaman 54. Seperti ini ya. Nah, kegiatannya masih sama ya. Yaitu kegiatan berenang atau aktivitas di kolam renang. Nah, kalau di musim kemarau itu memang asik ya kalau kita berenang, menyenangkan dan menyehatkan. Musim kemarau itu adalah musim panas ya. Kata lain dari musim panas. Yang artinya sudah berkurang atau tidak atau berhenti musim hujannya. Lebih akan banyak panas atau matahari yang bersinar ya. Nah, bila kita kolam renang bersama keluarga, yang perlu diingat adalah bermainnya di kolam yang dangkal atau kolam yang tidak dalam ya. Kolam dangkal berarti kolam yang tidak dalam. Ya umumnya bisa airnya setinggi pada saat kita masuk setinggi pinggang atau seukuran paha kita. Ini untuk menghindari apa? Agar tidak berbahaya ya. Nah, bermain di kolam karena kalau bermain di kolam yang dalam itu berbahaya. Dikhawatirkan karena belum siap, belum bisa berenang dengan baik dan benar, bisa terjadi kecelakaan ataupun tenggelam. Nah, jadi kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Namun untuk anak-anak akan biasanya ada kolam khusus untuk anak-anak. Oh ya, kalau kita ke kolam renang, yang perlu diperhatikan juga adalah perlengkapan renangnya. Seperti pakaian renang, lalu kacamata renang agar mata kita tidak perih ya. Dan kita akan lebih bisa menyenangkan, bisa melihat air masuk kepala kita ke dalam air ya. Untuk mengurangi perih di mata. Terus pelampung dan papan seluncur. Nah, pelampung dan papan seluncur ini biasanya digunakan untuk yang baru belajar renang agar kita bisa bebas bergerak ya karena badan kita menggunakan pelampung ataupun balon ya seperti ini ya, balon renang. Ini papan seluncur. Juga membantu nanti agak bisa lebih cepat belajar renangnya. Yuk, selanjutnya adalah di halaman 55. Yang perlu diperhatikan pada saat kita mau berenang, kita harus lakukan pemanasan nih. Tujuannya yaitu untuk melemaskan persendian biar tidak kaku. Nah, ini contoh kegiatan pemanasannya nih, seperti ini. Sebentar, ini tidak bisa digeser ya.
ini kegiatan pemanasannya. Yang ini ya. Nah, lalu kita lakukan pengenalan air. Caranya bagaimana? Ya duduk di pinggir kolam. Jadi membiasakan tubuh kita agar tidak kaget. Nah, mungkin dengan kakinya dulu duduk di tepi kolam, masukkan kedua kaki kita ke dalam air, gerak-gerakan. Nah, ini urutan yang beberapa hal-hal yang harus diperhatikan. Seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan, yang pertama sebelum berenang melakukan pemanasan. Senam. Sebentar, tidak perlu lama-lama. Berguna untuk apa? Melemaskan otot dan persendian agar tidak kram atau kejang. Nah, karena akan berbahaya. Kalau kejang itu kan sakit. Biasanya kaki kita umumnya seringnya itu di bagian kaki atau lengan ya. Jadi tiba-tiba kaku, sakit, tidak bisa digerakkan. Nah, itu bisa berbahaya. Apalagi kalau misalnya kita ada di dalam kolam. Dikhawatirkan bisa tenggelam. Lalu perhatikan juga nih kedalaman air kolam. Jika belum bisa renang, ya berenanglah di kolam yang dangkal. Jangan langsung ke kolam yang dalam. Berenang juga harus dalam pengawasan petugas atau orang yang ahli, atau kita minta ke orang tua, abi umi, ya, ke ayah bunda, minta agar mengawasi kita di kolam renang atau ikut berenang bersama kita. Nah, nih hindari ya, jangan berlari di pinggir kolam karena licin dan berbahaya. Bisa terpleset, jatuh ke dalam kolam, ataupun nanti bisa terbentur dengan lantai di sekitaran kolam, ya, berbahaya. Perhatikan juga nih keramiknya. Pada saat kita masuk ke dalam arena kolam renang, perhatikan keramik-keramiknya. Itu dikhawatirkan nanti ada yang pecah. Kalau kena kaki, bisa mengakibatkan luka dan berdarah. Ya, perhatikan. Nah, ini adalah kegiatan melakukan di kolam. Kita bisa melatih pernapasan di darat dahulu, yaitu hirup udara melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung. Nah, ini salah satu latihan dasar nih. Ya, latihan dasar. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan renang ataupun berlatih bernapas di kolam renang, di luar kolam atau di darat, kita bisa lakukan ini. Tarik napas melalui mulut dan keluarkan melalui hidung. Nah, setelah sudah bisa, baru nanti masuk ke dalam kolam. Nggak apa-apa yang kedangkal dulu. Baru nanti bisa tarik napas dengan mulut, lalu masukkan kepala kita ke dalam air. Buang napas pelan-pelan melalui hidung. Yuk, selanjutnya buka halaman 66. Halaman 66, pembelajaran 4 ya, masih di subtema 2. Ini kegiatan Hadi nih, Hadi berenang bersama ayah. Nah, ini bisa kita lakukan juga di tepi kolam untuk pembiasaan tubuh kita ya, pembiasaan tubuh kita di kolam renang. Nah, kita dengan berdiri di tepi kolam. Ingat kolamnya yang dangkal dahulu. Nah, ini sebatas dada atau pinggang ya. Menghadap ke tepi kolam dengan memegang pinggiran kolam. Nah, jadi membiasakan tubuh kita dulu di dalam air kolam atau di kolam renangnya. Nah, setelah itu kita bisa melakukan kegiatan berjalan kecil ya, berjalan pelan-pelan dengan merentangkan kedua tangan. Ini untuk melatih keseimbangan tubuh kita. Karena kan beda pada saat tubuh kita di luar atau di atas di dalam kolam dengan di luar kolam. Kalian coba rasakan perbedaannya nanti. Jadi di sini perlu pembiasaan dulu, latihan jalan pelan-pelan.
ini adalah latihan di halaman selanjutnya ya, halaman 67. Latihan gerak dasar mengambil napas. Ini bisa kita lakukan sendiri atau berdua. Dengan orang tua, dengan kakak, atau dengan teman. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, untuk kolamnya sebatas dada atau perut ya, atau sebatas pinggang. Nah, kedua tangan kita memegang dinding kolam atau tangan teman. Tarik napas dulu di atas air dengan mulut, lalu masuk kepala kita, tubuh kita ke dalam air. Setelah itu putarkan kepala ke samping kanan kiri sambil bisa lalu mulut di atas permukaan air ya. Maksudnya gini. Kita tarik napas dulu di atas, masukkan kepala ke dalam air. Sebelum menengok kanan kiri, kita bisa latihan dulu sambil membuang napas dengan hidung. Nah, sambil juga membiasakan kepala kita tengok kanan tengok kiri dalam air ya. Membiasakan. Jadi tidak hanya diam saja. Lalu ke atas permukaan, tarik napas lagi, masuk lagi, tahan napas atau buang pelan-pelan. Dan juga sambil bisa menggerakkan kepala kita menengok kanan kiri. Untuk mengambil napasnya dengan cepat ya. Buka mulut, lalu ambil napas melalui mulut dengan cepat. Masukkan lagi muka kita ke dalam air dan buang napas di dalam air. Ini harus sering dilakukan ya. Nah, selanjutnya ada gerakan dasar tangan dan kaki. Tadi di tepi kolam, kita menghadap pinggir kolam, tepi kolam, hadap dindingnya, pegang tepi kolam. Lalu, nah seperti ini. Lakukan ya. Satu persatu, kaki kita naik, badan luruskan. Badan luruskan, nanti kakinya naikkan ke sini. Gerakan kedua kaki dengan cara berikut. Kedua kaki digerakkan ke atas dan ke bawah secara bergantian. Gerakan kedua kaki dimulai dari pangkal betis. Nah, gerakan jangan terlalu tinggi. Cukup dekat dengan permukaan air nih. Tidak usah keluar ya kakinya. Nih, Bapak tunjukkan. Jadi, dekat dengan permukaan air. Nah, alhamdulillah untuk materi subtema 2 sudah selesai. Nanti tugasnya kalian adalah mengerjakan latihan soal di halaman 86. Ini latihan PJOK-nya mulai nomor 19 sampai dengan nomor 24. Ya, silakan nanti dikerjakan, lalu difoto jawabannya dan kirim ke WA. Semoga Allah mudahkan. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.